Pertama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Warehouse Apparel Project yang beralamatkan di Jalan Raya Gadut nomor 8, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Jenis perusahaannya yaitu konveksi dan pemiliknya yaitu Ibu Nova. Waktu organisasinya atau waktu operasinya yaitu Senin sampai Minggu dari jam 8 sampai jam 5. Adapun strukturnya yaitu yang pertama ada pemilik, terus ada admin, koordinator produksi, dan karyawan produksi, dan juga bagian akuntansinya. Selanjutnya yaitu masuk pada data anggaran penjualan. Bisa nampak di sini teman-teman produk dan harga jualnya. Dan selanjutnya yaitu ada data penjualan di mana periode Januari sampai Juni. Kaos, polo, hoodie, dan beserta jumlahnya tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat persentase penjualannya dari periode Januari sampai Juni, di mana berbeda-beda setiap itemnya. Selanjutnya masuk pada data persediaan barang jadi, di mana ada persediaan awal dan persediaan akhir baju kaos, baju polo, dan hoodie. Selanjutnya yaitu data bahan baku. Bahan bakunya ada Combat 24S, Lacoste PQC VC, ada dan juga Cotton Valance, dan juga bahan penolongnya itu benang. Sur untuk baju kaos yaitu Combat 24S 0,2, harganya 90.000. Dan untuk Lacoste PPCV surnya itu baju polo, bahan baku yang tadi digunakan untuk baju polo gitu sih. Selanjutnya masuk pada data bahan baku, di mana di sini ada data bahan baku penolong dan data bahan baku. Kalau data bahan baku itu terdiri atas 3, ada Combat 245, Lacoste PQC dan Cotton Vest. Kalau bahan penolongnya ada benang, di mana di tabel sudah dijelaskan masing-masing pemakaian itu berbeda-beda dan dengan harga yang berbeda-beda. Selanjutnya ada data persediaan bahan baku dan penolong. Data persediaan ini adalah di mana ada persediaan awal dan persediaan akhir serta harga bahan baku. Adapun data biaya tenaga kerja, di mana ada 3 departemen, yaitu departemen pemotongan, produksi, dan finishing. Dan departemen tersebut dijumlahkan dan akan menjadi tarif produk. Dan di sini ada data distribusi biaya. Yang pertama ada depresiasi mesin, harga perolehan 4 juta sebanyak 4 unit dan tinggal dikali 4 dan dapat total harga perolehan. Begitupun dengan mesin-mesin yang lain. Selanjutnya ada biaya listrik dan pemeliharaan aset tetap, di mana sangat jelas ya pada poin di atas, biaya listrik 300 per bulan dan biaya pemeliharaan aset tetap 2 juta per tahun. Di sini ada pun data pemeliharaan aset tetapnya, di mana departemen pemotongan, produksi, finishing, dan pengantaran. Adapun berbeda-beda luas lantai dan waktu pemakaiannya, teman-teman bisa melihat persentasenya dan wattnya dan penggunaan aset tetap yang dipelihara. Selanjutnya yaitu pembahasannya. Yang pertama yaitu forecast penjualan atau ramalan penjualan periode Juli sampai dengan Desember. Periodenya ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan ada Y 351, 480, 354, 560, 589, dan 656. Dengan X, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5. Dan X kuadratnya 25, 9, 1, 1, 9, 25. Dan XY min 100, 1755, 1440, 354, 560, 1767, 300, 280, 3280. Nah, selanjutnya itu ada lanjutan dari forecast penjualannya, di mana A sama dengan sigma Y bagi N. Hasilnya 498 dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 dapatnya 29. Dan bisa kita lihat di tabel, kita akan mengalihkan dengan masing-masing. Selanjutnya ada anggaran penjualan, di mana total produk semuanya adalah 5.107 dengan persentase baju kaos 40%, baju polo 30%, dan hoodie 30%. Nah, berdasarkan anggaran penjualan, kita bisa lihat perhitungan dari anggaran penjualan yang pertama yaitu baju kaos, di mana bulan Juli sampai Desember ada persen-persen tinggal dikali dengan total anggaran penjualan. Begitu juga dengan baju polo dan hoodie.
perhitungannya sama. Nah, selanjutnya anggaran produksi di mana ada baju kaos, baju polos, dan hoodie. Kita bisa lihat perhitungan dari baju kaos, ada rencana penjualan, persediaan akhir, tersedia, persediaan awal, rencana produksi, dan rencana produksi per bulan. Dan perhitungannya sama dengan baju polos dan hoodie. Nah, selanjutnya masuk pada anggaran kebutuhan bahan baku, di mana di sini ada periode, unit, sur, dan jumlah. Nah, unit itu adalah berapa banyak baju yang akan dibikin, dan sur itu adalah berapa banyak kebutuhan kain yang akan dibutuhkan, dan jumlahnya tinggal dikali dengan unit kali sur. Begitupun dengan Lacoste dan Cotton Fleece. Nah, di sini selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan baku penolong. Kita bisa lihat contohnya dari baju kaos, yaitu unitnya 313 dengan sur atau kebutuhan 0,25 dan berjumlah 78. Dan baju polo, hoodie juga seperti itu perhitungannya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa lihat anggaran pembelian bahan baku, di mana ada periode Juli. Cara perhitungannya, kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir dan dapatlah kebutuhan sementara, dan dikurang dengan persediaan awal dapatlah pembelian sebanyak 39, dan dikali dengan harga dan dapatlah total pembelian 3.510.000. Dan begitupun dengan perhitungan anggaran pembelian bahan baku Lacoste dan Cotton Fleece, serta anggaran pembelian bahan baku penolong, begitu juga perhitungannya. Nah, masuk pada anggaran biaya bahan baku, di mana kita bisa lihat contohnya Combat 24S periode Juli sampai Desember dengan kebutuhan 63, dengan dikali dengan harga dan dapat jumlahnya 5.670. Begitupun dengan anggaran biaya bahan baku Lacoste dan Cotton Fleece. Begitupun juga dengan anggaran biaya bahan baku penolong. Dari kebutuhan yang ada, kita kalikan dengan harga dan dapat jumlah. Selanjutnya kita masuk pada anggaran jam tenaga kerja langsung. Dari angka yang sudah ada, produksi 313 dikali dengan DLH-nya 2. Begitupun dengan departemen produksi dan departemen finishing. Dan ada 3 anggaran jam tenaga kerja, yaitu baju kaos, baju polo, dan hoodie. Masing-masing dengan cara yang sama. Selanjutnya masuk pada anggaran biaya tenaga kerja langsung, di mana anggaran biaya tenaga kerja langsung terdiri atas 3 departemen. Hasil produksi dikalikan dengan masing-masing tarif departemen, maka dapat hasilnya 1.565.000. Begitupun dengan baju polo dan hoodie. Selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik, dimulai dengan anggaran distribusi biaya depresiasi aset tetap untuk keempat departemen. Yang pertama, aset gedung. Untuk departemen pemotongan, cara mencarinya yaitu luas lantai departemen pemotongan dibagi dengan total luas lantai untuk 4 departemen, lalu dikalikan dengan depresiasi gedung untuk 6 bulan. Depresiasi ini cara mencarinya harga perolehan dibagi dengan 20 tahun, lalu dibagi dengan 6 bulan. Begitu seterusnya untuk departemen produksi, finishing, dan pengantaran. Selanjutnya, aset mesin produksi. Untuk mesin produksi, masing-masing departemennya, contohnya departemen pemotongan, itu waktu pemakaian untuk departemen pemotongan dibagi dengan total waktu pemakaian untuk seluruh departemen dikalikan dengan depresiasi mesin produksi untuk 6 bulan. Selanjutnya, kendaraan. Kendaraan, persentase pemakaian kendaraan untuk departemen pemotongan dibagi dengan persentase pemakaian kendaraan untuk 4 departemen, lalu dikalikan dengan depresiasi kendaraan untuk 6 bulan. Selanjutnya yaitu peralatan pabrik. Peralatan pabrik, persentase pemakaian peralatan untuk departemen pemotongan dibagi dengan persentase pemakaian peralatan untuk 4 departemen dikalikan dengan depresiasi peralatan pabrik untuk 6 bulan. Untuk biaya listrik, menggunakan KWH. KWH departemen pemotongan dibagi dengan jumlah KWH 4 departemen, lalu dikalikan dengan depresiasi biaya listrik untuk 6 bulan. Begitu juga biaya pemeliharaan aset tetap. Persentase penggunaan aset tetap yang dipelihara untuk departemen pemotongan dibagi dengan persentase penggunaan aset yang dipelihara untuk 4 departemen, lalu dikalikan dengan depresiasi biaya pemeliharaan aset tetap untuk 6 bulan. Lakukan hal yang sama untuk departemen produksi, finishing, dan pengantaran untuk masing-masing aset. Lalu, totalkan semuanya masing-masing untuk gedung, mesin produksi, kendaraan, peralatan pabrik, biaya listrik, dan juga biaya pemeliharaan aset tetap. Maka dapatlah total untuk anggaran distribusi biaya depresiasi aset tetap. Selanjutnya yaitu anggaran alokasi biaya depresiasi aset tetap. Di sini kita mencari BOP setelah alokasi
Departemen Jasa untuk aset gedung, mesin produksi, kendaraan, dan peralatan pabrik. Yang pertama yaitu gedung. Untuk 4 aset, BOP sebelum alokasi itu didapat dari anggaran distribusi biaya depresiasi aset tetap yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk alokasi Departemen Pengantaran ke Departemen Pemotongan pada aset gedung, itu dengan cara luas lantai Departemen Pemotongan dibagi dengan luas lantai 3 Departemen Produksi, yaitu Departemen Pemotongan, Produksi, dan Finishing, lalu dikalikan dengan BOP sebelum alokasi Departemen Pengantaran. Begitu juga untuk alokasi Departemen Pengantaran ke Departemen Produksi dan Finishing. Lalu, total alokasi ketiga Departemen Produksi tersebut ditambahkan maka akan jadi pengurang untuk Departemen Pengantaran. Selanjutnya yaitu mesin produksi. BOP sebelum alokasinya juga didapat dari anggaran distribusi biaya depresiasi aset tetap. Untuk alokasi Departemen Pengantaran ke setiap Departemen Produksi itu menggunakan waktu pemakaian. Perlakuannya sama seperti aset gedung. Untuk kendaraan, alokasi Departemen Pengantaran ke masing-masing Departemen Produksi itu menggunakan persentase pemakaian kendaraan. Untuk peralatan pabrik, alokasi Departemen Pengantaran ke masing-masing Departemen Produksi itu menggunakan persentase pemakaian peralatan. Lalu, jumlah BOP setelah alokasi Departemen Jasa dari keempat aset tadi ditambahkan maka akan menjadi BOP setelah alokasi untuk seluruh aset tetap. Selanjutnya yaitu anggaran alokasi biaya listrik. Untuk BOP sebelum alokasinya itu juga didapat dari anggaran distribusi biaya depresiasi aset tetap. Untuk alokasi Departemen Pengantaran ke masing-masing Departemen Produksi itu dengan cara KWH Departemen dibagi dengan total KWH dari 3 Departemen Produksi dikali dengan BOP sebelum alokasi Departemen Pengantaran. Lalu, jumlahkan ketiga alokasi Departemen Pengantaran ke masing-masing Departemen Produksi tadi, maka hasilnya akan menjadi pengurang untuk Departemen Pengantaran. Lalu, setelah itu kita akan mendapatkan BOP setelah alokasi Departemen Jasa untuk biaya listrik. Selanjutnya, anggaran alokasi pemeliharaan aset tetap. Untuk BOP sebelum alokasinya juga didapat dari anggaran distribusi biaya depresiasi aset tetap yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk masing-masing alokasi Departemen Pengantaran ke Departemen Produksi itu juga sama perlakuannya seperti anggaran alokasi biaya listrik dan juga alokasi depresiasi aset tetap. Cuman di sini kita menggunakan persentase biaya pemeliharaan aset tetap. Selanjutnya yaitu untuk mempermudah kita, maka kita akan membuat anggaran rekapitulasi biaya overhead pabrik. Dimulai dari aset tetap yaitu depresiasi gedung, mesin produksi, kendaraan, dan peralatan pabrik. Hasil alokasi Departemen Pengantaran ke Departemen Pemotongan, Produksi, dan Finishing tadi dipindahkan ke masing-masing kolom Departemen Produksi. Lalu untuk biaya listrik dan juga biaya pemeliharaan aset tetap juga dilakukan seperti itu. Untuk Departemen Jasa yaitu Departemen Pengantaran, karena tadi sudah kita kurangi dengan semua alokasi, maka di sini hasilnya 0. Totalkan semuanya departemen untuk masing-masing aset, baik aset tetap maupun untuk biaya listrik dan biaya pemeliharaan aset tetap. Jumlah dari semua total itu, maka akan mendapatkan total BOP Departemen Produksi. Selanjutnya yaitu anggaran pembebanan BOP ke produk. Yang pertama yaitu kita harus mencari masing-masing DLH untuk Departemen Pemotongan, Produksi, dan Finishing untuk ketiga produk. DLH ini diperoleh dari anggaran jam TKL yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu, ketiga DLH dari 3 departemen ini dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian, kita cari total BOP, yaitu dengan cara total DLH untuk baju kaos dibagi dengan total keseluruhan DLH dari ketiga produk, lalu dikalikan dengan total BOP Departemen Produksi dari anggaran rekapitulasi biaya overhead pabrik yang sudah kita cari sebelumnya. Lakukan hal yang sama untuk baju polo dan hoodie. Selanjutnya, kita baru bisa mencari BOP untuk masing-masing departemen dan masing-masing produknya. Saya contohkan seperti Departemen Pemotongan. Di sini Departemen Pemotongan caranya yaitu DLH untuk baju kaos dibagi dengan total DLH Departemen Pemotongan ketiga produk, lalu dikalikan dengan total BOP dari baju kaos. Begitupun untuk Departemen Pemotongan untuk baju polo, yaitu DLH baju polo dibagi dengan total DLH Departemen Pemotongan ketiga produk, dikalikan dengan total BOP baju polo. Untuk hoodie, DLH hoodie
dibagi dengan total DLH Departemen Pemotongan ketiga produk, lalu dikalikan dengan total BOP hoodie. Lakukan hal yang sama untuk Departemen Produksi dan juga Departemen Finishing. Maka, totalkan DLH dan juga BOP untuk masing-masing departemen. Selanjutnya yaitu anggaran pembebanan BOP ke masing-masing produk, dimulai dengan baju kaos. Untuk DLH yang kita gunakan untuk anggaran pembebanan BOP ke produk sebelumnya itu adalah rekapan untuk 6 bulan. Jadi di anggaran pembebanan BOP ke produk baju kaos ini, DLH dari Departemen Pemotongan Baju Kaos itu kita bagi 6 dan dapat 626 untuk 1 bulannya. Lalu mencari BOP-nya itu dengan cara DLH bulan Juli dibagi dengan total DLH ke 6 bulan, lalu dikali dengan total BOP Departemen Pemotongan Baju Kaos. Begitupun untuk Departemen Produksi dan juga Departemen Finishing. Untuk total DLH dan BOP, totalkan saja DLH untuk masing-masing departemen untuk per bulannya. Lalu juga totalkan BOP masing-masing departemen untuk per bulannya. Begitu juga dengan perhitungan baju polo dan hoodie. Selanjutnya yaitu kita mencari anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan untuk masing-masing produk. Yang pertama yaitu untuk baju kaos. Untuk biaya produksi yaitu bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, itu kita ambil dari anggaran biaya yang sudah kita cari sebelumnya. Untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lalu totalkan semua biaya, maka dapatlah harga pokok produksi. Setelah mendapat harga pokok produksi, kita cari harga pokok produksi per unitnya, yaitu dengan cara harga pokok produksi tadi dibagi dengan produksi per unit, maka akan dapat harga pokok produksi per unit untuk setiap bulannya. Selanjutnya, yaitu kita mencari harga pokok penjualan. Untuk persediaan produk jadi awal, itu di data awal kita sudah ada persediaan awal untuk masing-masing produk. Persediaan awal tersebut kita kalikan dengan harga pokok produksi per unit yang sudah kita cari sebelumnya, maka akan dapat persediaan produk jadi awal di bulan Juli. Untuk tersedia dijual, itu kita tambahkan harga pokok produksi tadi dengan persediaan produk jadi awal. Untuk persediaan produk jadi akhir, data persediaan akhir sudah ada di awal lalu dikalikan dengan harga pokok produksi per unit. Maka, tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan produk jadi akhir akan dapat harga pokok penjualan. Untuk mencari harga pokok penjualan per unit, itu kita bagikan harga pokok penjualan dengan penjualan per unit di bulan Juli. Maka dapat harga pokok penjualan per unit untuk bulan Juli. Lalu, persediaan produk jadi awal untuk bulan Agustus itu kita dapat dari persediaan produk jadi akhir di bulan Juli. Untuk tersedia dijual, persediaan produk jadi akhir, harga pokok penjualan, dan juga harga pokok penjualan per unit itu sama seperti bulan Juli. Maka, persediaan produk jadi akhir di bulan Agustus akan jadi persediaan produk jadi awal di bulan berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Begitupun juga perhitungan untuk baju polo dan hoodie. Selanjutnya yaitu anggaran laba rugi. Komponen yang pertama yaitu penjualan. Untuk penjualan baju kaos, baju polo, dan hoodie, ini kita dapat dari anggaran penjualan yang sebelumnya sudah kita cari. Input saja untuk masing-masing bulannya dan masing-masing produk. Kemudian, harga pokok penjualan. Ini didapat dari anggaran harga pokok penjualan yang sebelumnya sudah kita cari juga. Itu input juga masing-masing harga pokok penjualan per bulannya untuk masing-masing produk. Kemudian, total penjualan tadi dikurangi dengan total harga pokok penjualan, maka akan dapat laba atau rugi kotor. Di sini kita mengalami rugi dikarenakan harga pokok penjualan kita lebih besar dari penjualan. Selanjutnya yaitu beban operasi. Di sini kita memiliki beban listrik. Beban listrik untuk masing-masing bulannya itu juga didapat dari anggaran alokasi biaya listrik BOP-nya. Kemudian rugi kotor kita tadi dikurangi dengan beban listrik, maka rugi kita akan semakin besar meningkat sebanyak beban listrik kita. Maka akan dapat rugi bersih untuk masing-masing bulannya. Selanjutnya yaitu anggaran kas. Anggaran kas ini ada saldo awal untuk bulan Juli, yaitu sudah kita ketahui di soal. Selanjutnya itu ada penerimaan kas. Untuk penerimaan kas kita hanya bersumber dari penjualan tunai. Untuk penjualan tunai ini sudah kita dapatkan di anggaran laba rugi sebelum ini yang sudah kita buat. Selanjutnya saldo awal ditambahkan dengan penerimaan kas, maka dapat total penerimaan kas. Selanjutnya yaitu ada pengeluaran kas. Pengeluaran kita itu ada biaya gaji, biaya listrik, dan juga biaya pemeliharaan aset tetap. Untuk biaya gaji, itu kita tambahkan BTKL
dari masing-masing produk baju kaos, baju polo, dan juga hoodie. Ini bisa kita ambil datanya dari anggaran harga pokok produksi yang sebelumnya sudah kita buat. Setelah itu, total penerimaan kas dikurangi dengan total pengeluaran kas, maka dapat saldo akhir untuk bulan Juli. Dan saldo akhir di bulan Juli ini akan menjadi saldo awal di bulan Agustus. Begitupun untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Saldo akhir di bulan sebelumnya akan menjadi saldo awal di bulan tersebut. Setelah itu, kita jumlahkan untuk semua komponennya, yaitu saldo awal, penerimaan kasnya, dan juga pengeluaran kasnya. Maka akan mendapat jumlah keseluruhan di anggaran kas ini. Terakhir, kita akan membuat anggaran neraca. Untuk bagian aktiva, itu kita ada aktiva lancar, kas di bank, dan juga persediaan barang dagang. Untuk kas di bank ini, kita dapat angkanya dari anggaran kas yang jumlah terakhir tadi. Untuk persediaan barang dagang ini, kita ambil dari anggaran harga pokok produksi yang sebelumnya sudah kita cari. Maka kas di bank ditambahkan dengan persediaan barang dagang akan dapat total aktiva lancar. Untuk aktiva tetapnya, itu kita ada gedung, dan akumulasinya, mesin produksi, kendaraan, dan peralatan beserta akumulasinya. Gedung ini dikurang dengan akumulasinya, begitupun juga mesin, kendaraan, dan peralatan kantor, maka dapat total aktiva tetap. Total aktiva lancar tadi ditambah dengan total aktiva tetap, maka akan dapat total aktiva keseluruhan. Di sisi sebelahnya kita ada pasiva. Pasiva kita untuk utang lancar itu tidak ada. Lalu lanjut ke ekuitas. Untuk modalnya itu sama dengan total aktiva kita. Maka total pasiva dan juga total aktiva kita sudah berjumlah Rp2.343.161.401 Terima kasih dan see you next time.